Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Efatul Azizah. Di sini saya akan membuat tugas video dari filsafat umum yang mana diampu oleh dosen Bapak Ibnu Ali MPhil. Di sini sudah ada biodata saya. Oke, lanjut saja. Soal yang pertama yaitu apa ciri-ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik. Jadi gini, ciri-ciri utama yang membedakan filsafat klasik. Filsafat klasik fokus pada alam semesta atau kosmos dan hakikat realitas melalui spekulasi metafisika. Nah, sedangkan filsafat abad pertengahan dipengaruhi agama, mengaitkan filsafat dengan wahyu ilahi untuk memahami Tuhan. Nah, yang ketiga, filsafat barat modern itu menekankan rasionalitas ilmu pengetahuan dan kritik terhadap otoritas metafisika serta agama. Jadi, perbedaan terletak pada fokus kajian dan pendekatan. Seperti klasik itu kosmos dan metafisika, abad pertengahan Tuhan dan wahyu, sedangkan modern manusia, rasio, dan ilmu empiris. Nah, seperti itu jawabannya. Soal yang kedua, filsafat barat modern diawali dari munculnya pemikiran René Descartes yang mengadakan kritik terhadap metafisika. Mengapa? Karena ia merasa bahwa filsafat yang ada sebelumnya tidak memiliki fondasi yang cukup kokoh. Dia ingin membangun filsafat yang berbasis pada keraguan metodis untuk menemukan kebenaran yang absolut. Ia memulai dengan prinsip cogito ergo sum, atau aku berpikir maka aku ada, sebagai dasar pengetahuan yang tidak dapat diragukan. Soal yang ketiga, jelaskan bagaimana metode positivisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. Positivisme diperoleh melalui fakta empiris dan pengamatan yang dapat diverifikasi. Auguste Comte, pencetus positivisme, menolak spekulasi metafisika dan hanya mengakui ilmu yang berdasarkan data objektif. Sedangkan dialektis diperoleh melalui proses kontradiksi dan sintesis. Metode ini sebagaimana dirumuskan oleh Hegel menyatakan bahwa pemikiran berkembang melalui 3 tahap, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Soal yang keempat, dalam rangka pengukur suatu kebenaran dikenal 3 teori, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Jelaskan apa yang dimaksud. Korespondensi atau kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dan fakta atau realitas. Contohnya seperti air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Dianggap benar jika sesuai dengan kenyataan. Nah, sedangkan koherensi atau kebenaran adalah konsistensi logis antara pernyataan-pernyataan dalam satu sistem. Pernyataan benar jika tidak bertentangan dengan pernyataan lainnya dalam sistem tersebut. Sedangkan pragmatisme yaitu ditentukan oleh manfaat praktis dari sebuah ide. Jika suatu ide atau berhasil dalam praktik, maka ide tersebut dianggap benar. Nah, seperti itu penjelasan yang dimaksud. Soal yang kelima, jelaskan bagaimana penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan. Realisme menganggap bahwa dunia luar atau realitas ada secara independen dari persepsi manusia. Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dan observasi langsung terhadap dunia nyata. Sedangkan idealisme menganggap bahwa realitas bergantung pada pikiran atau kesadaran. Menurut idealisme, dunia luar adalah konstruksi dari pikiran manusia. Soal yang keenam, dalam kajian ontologi dikenal aliran materialisme, idealisme,
dualisme, dan pluralisme. Jelaskan masing-masing paham tersebut. Jadi, dalam materialisme menyatakan bahwa realitas yang sejati adalah materi. Segala sesuatu dapat dijelaskan melalui fenomena fisik. Nah, sedangkan idealisme menyatakan bahwa realitas yang sejati adalah pikiran atau ide. Segala sesuatu berasal dari kesadaran atau pemikiran. Nah, menurut dualisme menyatakan bahwa realitas terdiri dari dua substansi utama, yaitu materi dan roh atau jiwa. Sedangkan pluralisme menyatakan bahwa realitas terdiri dari berbagai substansi atau elemen yang saling berinteraksi. Seperti itu. Soal yang ketujuh, jelaskan argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Dalam materialisme, segala sesuatu dapat dijelaskan melalui proses fisik dan hukum-hukum alam. Contohnya, kesadaran manusia dianggap sebagai hasil dari aktivitas otak. Nah, sedangkan idealisme, realitas fisik tidak ada secara independen. Ia merupakan manifestasi atau produk dari pikiran. Contohnya seperti dunia material. Hanya eksis sejauh ia dipersepsi oleh pikiran. Soal yang ke-8. Jelaskan alasan empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera, bukan akal. Bagaimana kedudukan akal menurut empirisme? Empirisme, seperti yang diajukan oleh John Locke dan David Hume, menyatakan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Mereka menolak akal sebagai sumber utama pengetahuan, karena akal cenderung menghasilkan spekulasi tanpa dasar. Hanya pengamatan indrawi yang dapat memberikan bukti nyata dan konkret. Kedudukan akal menurut empirisme adalah sebagai alat untuk mengolah data yang diperoleh dari indera. Tetapi, akal tidak dapat menghasilkan pengetahuan baru tanpa adanya pengalaman. Soal yang ke-9. Jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan. Kelemahan indera yaitu mudah tertipu atau ilusi optik, bias persepsi, dan kelemahan indera terbatas pada fenomena tertentu atau tidak dapat merasakan gelombang radio yang partikel atom. Kelemahan akal yaitu rentan terhadap kesalahan logis dan asumsi yang salah dan tidak dapat diverifikasi tanpa data empiris. Soal yang ke-10 merupakan soal yang terakhir. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai itu subjektif dan nilai itu objektif. Nilai subjektif atau subjektif. Nilai bergantung pada pandangan atau perasaan individu. Contohnya seperti kata-kata, lagu ini bagus. Nah, perkataan itu adalah penilaian subjektif karena tergantung selera. Sedangkan nilai objektif atau objektif yaitu nilai ada secara independen dari persepsi individu. Contohnya seperti kata-kata kejujuran adalah hal yang baik. Kata-kata tersebut dianggap sebagai nilai objektif karena diterima secara universal. Sekian jawaban-jawaban dari soal yang diberikan tugas UAS atau tugas akhir filsafat umum. Terima kasih dan maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.